Salam. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP Bandung. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita masuk saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 74 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dalam kitab Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan beberapa warta jemaat untuk minggu pertama setelah Epifanias 8 Januari 2023. Yang pertama, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Theodora Hasibuan Burumanurung, Jemaat Daerah 8 Bypass Timur, sehubungan dengan telah meninggal dunia Ibu Theodora Burumanurung di waktu yang lalu. Poin kedua, anggota jemaat yang pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 8 Januari 2023 telah pindah jemaat, yaitu 1. Nyonya Nelsi Manulang Borumatondang yang beralamat di Kompleks Sukamenak Indah L17, Jemaat Daerah 6 Bandung Selatan, ke Gereja HKBP Kirap Remaja, Resort Kirap Remaja, Cilengsi, Bogor. 2. Keluarga Horas Perjuangan Sidauruk, Ibu Heni Marnida Boru Simanung Kalit, yang beralamat di Jalan Pasir Lui Utara, Gang Hasanuddin nomor 45C, Jemaat Daerah 5 Malabar, ke Gereja HKBP Bombongan, Resort Bombongan, Pematang, Siantar. 3. Bonataun HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 9.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung akan diadakan Bonataun HKBP Distrik 18 Jabarteng Die, sekaligus launching tahun profesionalisme dalam penata layanan. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 67 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu setelah Epifanias yang pertama tertulis dalam kitab Matius pasal 3 ayat 13 hingga ayat 17. Saya bacakan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, minggu ini adalah minggu yang pertama setelah tahun baru, walaupun tahun baru tepat hari Minggu. Dan minggu ini dinyatakan minggu pertama setelah Trinitatis, karena pertama setelah Epifanias, karena Epifanias biasanya jatuh pada tanggal 7. Pada saat ini kepada kita seluruhnya yang beribadah di gereja ini dan juga yang beribadah lewat live streaming, pasti live streaming karena dalam perjalanan atau karena kurang sehat ya. Kalau pasti sehat akan datang ke gereja. Ya, kita buat live streaming bukan karena untuk bisa mengikuti ibadah duduk-duduk manis di rumah, tetapi pasti karena kurang sehat badannya atau sedang dalam perjalanan dan tidak terhalang untuk bersekutu dengan Tuhan, maka mengikuti ibadah dengan live streaming. Dan semuanya kita pasti mau mengatakan Tuhan mau berserta dengan kita dalam tahun kasih 2023, dan kita mau berjalan dalam tangan kasih Tuhan juga di tahun 2023 ini. Yamin? Iya, itu pasti. Dan untuk itulah maka firman Tuhan dinyatakan kepada kita untuk memulai aktivitas kita, mengikuti seluruh waktu yang Tuhan berikan bagi kita tahun 2023, sebagaimana Yesus hendak memulai tugas-tugasnya yang diembankan kepadanya. Dia harus memulai lewat baptisan. Itu titik awal yang dia harus lakukan, sebagaimana yang dikatakan, biarlah semuanya itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan. Maka Yesus dibaptis untuk menggenapkan nubuatan. Dan Yohanes juga membaptis Yesus untuk menggenapkan nubuatan. Bukan mau mengambil alih kemuliaan, bukan. Yohanes bukan mau mengambil kemuliaan dari Tuhan Yesus, tapi dia melakukan itu untuk menggenapkan. Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini juga perlu kita waspadai. Karena kita juga ternyata semua waktu yang Tuhan boleh berikan bagi kita, semuanya itulah untuk menggenapkan nubuatan Allah tentang kita, siapa kita. Jangan menjadi mengambil alih kemuliaan Tuhan, sehingga kita menjadi sesuatu yang berbeda. Tidak, di hadapan Tuhan kita tetap semuanya sama. Kita adalah alat yang Tuhan boleh pakai untuk menyatakan kerajaannya, menyatakan kemuliaannya. Papatarhon hasangapon di debata, seperti minggu Epifanias pada minggu hari ini. Tuhan mau menyatakan kerajaannya di dunia ini. Oleh karena itu, Yohanes tetap dalam posisinya, dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Itulah posisi dia. Yohanes tetap sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes tetap sebagai patujolo ni Tuhani yang mendahului. Sitotas nabur,
bahasa Batak. Jadi Yohanes sebagai sitotas nabur, kita juga menjadi mitra Allah untuk membuka jalan kemuliaan bagi Tuhan. Pertanyaan, apakah mungkin kita yang menjadi sitotas nabur, yang membuka jalan untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini, tetapi kita tidak ada di dalam jalan itu? Pasti tidak. Kalau kita mengatakan kita adalah Tuhan pakai menjadi sitotas nabur, menjadi untuk mendahului kemuliaan Tuhan di dunia ini, kita sudah ada dalam jalan itu, tidak menyimpang dari jalan itu. Itulah yang dikatakan bahwa kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Apa penggenapannya? Luar biasa apa yang terjadi antara Yohanes dengan Yesus. Yohanes mengenal dirinya siapa. Dia tahu dia tidak mungkin, tidak layak. Bahkan dia pernah mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena banyak orang bertanya, Aihodo Mesiasi, apakah engkau Mesias itu? Dia mengatakan, dia datang di belakangku. Karena dia adalah sitotas nabur, dia mendahului. Bukan aku, tapi dia datang di belakangku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pengenalan akan dirinya, pribadinya, kesempatan yang Tuhan berikan baginya untuk melayani Tuhan, itulah yang dia pegang. Sehingga pada saat Yesus datang kepadanya, dia mengatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Bukan engkau yang aku baptis, tapi aku yang perlu dibaptis oleh. Apa yang mau ditekankan kepada kita saat kita mampu mengaku kepada Tuhan, aku menginginkan Tuhan baptis. Aku ingin Tuhan berikan tumpangan kepadaku. Aku ingin Tuhan berikan kelayakan bagiku untuk boleh memulai, untuk boleh mengawali, dan untuk boleh mengikuti semua waktu yang Tuhan Allah berikan untuk mampu berkarya, bahkan untuk mampu melakukan sekecil apapun untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tadi dikatakan menjadi mitra Allah, menjadi penyataan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, semuanya dilakukan seperti jawaban oleh Yesus. Biarlah semuanya itu terjadi, karena demikianlah kita menggenapkan apa yang telah dinubuatkan, apa yang telah dirancang oleh Allah. Dan baptisan dimulai, dilakukan kepada Yesus. Itu artinya Yesus mulai dalam proses pikul salib. Yesus sudah mulai penyataan kerajaan Allah di dunia ini dengan luar biasa. Merporang do Yesus. Yesus itu berperang. Saat dia mulai masuk kepada baptisan itu, dan suara proklamasi mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara Allah menggelegar dari sorga, dari kemuliaannya. Itu memulai Yesus hadir dalam pikul salib. Yesus dengan sukacita, dia tahu beban diembankan kepadanya, tapi dia dengan sukacita memikulnya untuk saya dan amang-inang semua yang ada, yang percaya kepadanya, yang mengikuti ibadah lewat gereja inilah boleh kita berkumpul di sini, maupun juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Kita mau dimampukan oleh Yesus juga memikul salib kita. Karena itu yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang mau mengikut aku, yang pertama dia sebut sangkal diri. Kemudian dia mengatakan pikul salib. Lolos yang pertama dan yang kedua, baru dia mengatakan ikut aku.
Sebagaimana Yesus juga yang masuk kepada baptisan itu, dan suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi. Semua orang mendengar itu untuk boleh membawa kehidupan bagi orang yang mengikut siapa itu Yesus. Karena dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 juga dikatakan, barang siapa yang menerima dia diberikan kuasa menjadi anak Allah. Alani, kita adalah anak-anak Allah. Hasangapon ni debatado kita. Seperti syair buku ND kita nomor 492. Kita adalah kekayaan Allah. Hamoraonna do kita. Debatana sangapi kita maha sangaponna. Debatana morai kita maha moraonna. Debatana martuai kita maha tuaonna. Oleh karena itu kita juga diminta untuk pikul salib. Karena kita semuanya sudah dibaptis. Karena setiap orang yang dibaptis, dia dimasukkan kepada kematian Yesus Kristus. Setiap orang yang dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dilopokkan tu hama mate ni Yesus. Sehingga setiap orang yang mengaku dan sudah dibaptis, dia adalah anak-anak Allah. Mitra Yesus untuk menyatakan kerajaan Allah di dunia. Sahabat-sahabat Yesus yang Tuhan layakkan untuk boleh berkarya berbagai hal menjadi sukacita Allah. Dan itulah kita saat ini. Baik, kita nyanyikan dulu buku ND nomor 492 ayat 1. Namora tutu. Jalo todita doi. Di bait Tuhan Yesus hita gabe anak kon di debata. Di jalo todita doi. Kita aminkan itu. Karena Yesus dia mau hadir di dunia ini menjadi manusia. Kita menjadi anak-anak Allah. Iman kita mengaminkan itu. Sekarang sebagai anak-anak Allah, kalau Yesus berani pikul salib untuk saya dan saudara, maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan? Tahun kasih 2023 baru kita mulai. Mungkin gelombangnya kita nggak tahu. Dinamika kehidupan 2023 kita belum pasti. Tapi Tuhan mengatakan, anakku engkau, hari ini engkau kuperanakan. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita. Ini masih awal. Masih hari ke-8. Berarti 257 lagi. Harus kita jalani. What next? Nobody knows. Tapi Tuhan hari ini memantapkan hati kita, memantapkan pikiran kita, bahkan menetapkan seluruh eksistensi pribadi kita sebagai orang lemah, sebagai manusia yang hina. Tuhan mengatakan, anakku engkau, hari ini engkau kuperanakan.
Maka dia menuntun tangan kita dalam perjalanan itu. Tinggal kita bagaimana mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tinggal kita bagaimana mau memaknai hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tinggal kita bagaimana. Ahadonam hubai Tuhan. Ahadonam hubai Tuhan. Ahadonam hubai Tuhan. Ahadonam hubai Tuhan. Mari masing-masing kita melihat itu. Umur hunoeng 50 ono mak jalan. Sukunoku madiriku. Ahadonam hubai Tuhan. Saya dililing nai umur hudi jolo. Narade dope. Molo siap Bibeli didok itap ni 70 tahun. Alkitab mengatakan hidup manusia, hidup kita hanya 70 tahun. Walaupun ada yang sampai 80 tahun. Alemar hangalutan mena. Ya. Basa-basana memang hangalutan. Molo songon na maniak tanggurung. Songon na animmu ningom mo sa tudongan. Ngaguguy mana madok. Uy nina animmu ningom mo sa imak. Tong mamolate may Tuhan. Tapi mari kita, waktu yang tersisa yang masih sedikit lagi di depan kita, bagaimana kita memaknai sehingga kita mampu mengatakan, saya adalah anak Allah yang Tuhan layakkan hari ini, besok, dan juga nanti. Anak Allah yang siap pikul salib karena saya sudah lebih dahulu menyangkal diri. Karena orang yang tidak mampu menyangkal diri, dia tidak akan bisa juga memikul salib. Maka kita mengatakan saya sudah pikul salib, otomatis kita sudah sangkal diri. Hal ini tarok masongan hatani Apostol Paulusi. Kristus Yesus do namia di bagasan awal. Kristus Yesus ada dalam aku. Itulah yang mau kita pakai. Sejak awal kehidupan itu diberikan kepada kita, kita mau katakan Kristus Yesus hadir dalam aku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, hari ini kalau Yesus hadir dalam baptisan itu untuk menggenapkan kerajaan Allah di dunia ini, kita juga ada untuk menggenapkan kerajaan dan kemuliaan Allah di dunia. Maka mari melangkah bersama dengan Yesus. Selamat melangkah berjalan bersama dengan Yesus. Sukacita yang luar biasa kami aminkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena sukacita yang daripada Tuhan Engkau nyatakan kepada kami lewat penyataan kerajaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jika Engkau ya Allah Bapa hadir di dalam diri Yesus Kristus dan menjadi manusia, dan firman-Mu yang mengatakan setiap orang yang menerimanya menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini firman-Mu juga menyapa kami jika kami benar-benar anak Tuhan. Maka nyatakan kasih-Mu bagi kami Bapa. Nyatakan sukacita atas kami setiap kami melakukan apapun dalam kehidupan kami yang pasti berguna bagi orang sekitar kami dan menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Biarlah juga Bapa, aktivitas yang boleh kami lakukan di tahun 2023 ini, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Semuanya itu hanya untuk menggambarkan bahwa kami adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai. Atong perhamaul maali Tuhan, ari-ari nami di bagasan ho. Luas ma, marhiti-hiti hami, marabungaran harajaumu di pertibion. Terpuji namamu, sempurnakan dua permohonan kami. Sempurnakan ibadah, nyanyian, pujian kami. Karena Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dan kita serahkan persembahan 2A ke pusat dan 2B sosial huria.
Ayat onong jongjok kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuplah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian pelayanan ibadah Minggu jam 10. Tuhan beserta kita dan pulanglah dengan sejahtera.